Renungan Hari Rabu 26 Januari 2022. Pesta Santo Timotius dan Titus Uskup. Tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Bacaan diambil dari surat kedua Timotius bab 1 ayat 1 sampai 8 atau surat dari Titus bab 1 ayat 1 sampai 5. Dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai 9. Saudara-saudariku terkasih, pilihan menjadi pekerja dalam kebun anggur Tuhan adalah pilihan yang berat dan istimewa. Banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Panggilan dan perutusan 70 murid yang lain oleh Yesus sebagai pertanda bahwa tuntutan pelayanan dan pewartaan sabda Allah sangat mendesak dan menuntut kehadiran Yesus dan para muridnya. Yesus coba mendata kota-kota dan tempat yang akan dikunjungi oleh para murid yang lain, bukan ke-12 murid utamanya. Ia menyampaikan beberapa pesan kepada mereka. Pertama, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus menyinggung soal kebutuhan pelayanan sangat banyak, tetapi pelayan orang yang melayani sangat sedikit. Medan pelayanan tidak diimbangi dengan petugas pelayan. Maka tuntutannya adalah memohon kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirim pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Kedua, syarat-syarat dalam pelaksanaan misi perutusan Yesus. Yesus menegaskan beberapa pedoman pelaksanaan misi, yakni mereka harus siap untuk menghadapi situasi apa saja, tantangan apa saja yang akan dialami dalam misi perutusan. Mereka tidak boleh membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Tidak boleh memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau mereka memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salam itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salam itu akan kembali kepada mereka. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minum apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upah. Janganlah pindah-pindah rumah. Dan jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan diterima di situ, makan apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tuntutan-tuntutan Yesus ini menjadi pedoman bagi mereka agar setia dan komitmen pada misi perutusan Yesus. Yang mereka laksanakan adalah mewartakan kerajaan Allah, bukan mewartakan kerajaan duniawi. Yang mereka cari adalah orang yang membuka dirinya terhadap sabda Allah dan bukan orang yang melawan sabda Allah. Yang mereka persiapkan adalah datangnya kerajaan Allah. Kerajaan Allah sudah dekat padamu. Saudara-saudariku terkasih, hari ini gereja merayakan pesta Santo Timotius dan Titus, uskup. Dua orang ini adalah teman perjalanan Paulus dalam mewartakan sabda Allah. Timotius adalah seorang terpercaya dari Paulus dalam perjalanan misinya. Ia adalah seorang pemuda yang saleh, aktif dan bersemangat dalam karya kerasulan. Ia membantu Paulus dalam menulis 6 pucuk surat. Ia selalu disebut oleh Paulus dengan julukan anakku yang terkasih. Paulus sangat kagum akan kesetiaan Timotius dalam mempertahankan ajaran Kristus. Sedangkan Titus juga aktif dalam karya pewartaan Injil.
Ia menemani Paulus ke Yerusalem dalam mengikuti konsili mengenai hukum Musa. 2 kali ia diutus ke Korintus untuk menasihati orang-orang Korintus dalam beberapa masalah yang berkaitan dengan kesatuan dan kebenaran iman. Ia diangkat oleh Paulus menjadi uskup di Kreta. Saudara-saudariku terkasih, 70 murid Titus dan Timotius adalah kelompok orang yang setia dalam menanggapi amanat panggilan dan perutusan Yesus. Bagaimana tanggapan kita atas amanat panggilan dan perutusan Yesus ini? Apakah kita juga siap diutus menjadi misionaris Yesus? Bagaimana komitmen pelayanan kita? Mewartakan Injil atau mewartakan diri kita? Menghadirkan kerajaan Allah atau menghadirkan kerajaan duniawi? Mari kita coba dan belajar dari Santo Timotius dan Titus. Dan semoga kedua orang kudus ini senantiasa menjadi model hidup kita, model misi kita, model pelayanan kita. Santo Timotius dan Titus, doakanlah kami.